Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Tim terputar dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Istri. Doa saya, Bapak Ibu, seluruh pendengar yang diberkati Tuhan, senantiasa sehat dan diberkati oleh Tuhan, baik dalam usaha, pekerjaan, dan juga dalam keluarga. Mari dalam kesempatan ini kembali bersama-sama kita akan menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui renungan RPKM, renungan pengajaran kata Roh Kudus, dengan topik berjuanglah agar tidak tertinggal. Wow, luar biasa. Berjuanglah agar tidak tertinggal. Mari bersama-sama kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Yoel. Pembacaannya yaitu Yoel 3 ayat 11 sampai 21. Tapi saya akan baca khususnya ayat ke-9. Yoel 3 ayat 9 berkata demikian. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk berperang. Ya, bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waktu terus bergulir. Itu sangat cepat. Kita sudah ada di tahun 2022. Sadar atau tidak, sesungguhnya kita sedang berada dalam hitungan mundur. Mundur menuju kepada hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Ya, biasanya kita kalau ada yang berulang tahun, nyanyi panjang umurnya. Kalau saja dikatakan panjang umurnya, tapi sesungguhnya dengan waktu-waktu yang kita lalui, ini menuju kepada hari-hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Jadi posisi kita ini layaknya seorang seorang pelari yang terus berlari, sedang berlari dan terus berlari ya di lintasan dan berada di putaran terakhir. Ya, tinggal selangkah lagi kita akan mencapai namanya garis finish. Tadi tidak ada waktu untuk kita berleha-leha, ya santai-santai, tidak ada lagi. Melainkan kita harus apa? Berlari sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai tertinggal. Supaya tidak tertinggal. Nah, oleh karena itu, saudara kasih Tuhan seperti dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 berkata demikian. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan beban yang merintangi. Beban yang merintang ini berbicara tentang apa? Zona nyaman. Bisa juga bicara tentang masalah, penderitaan, kemalasan, segala keinginan daging, keinginan dunia, dan semua perkara-perkara yang menghalang kita untuk berbuat maksimal bagi Tuhan, yang menghalang kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali karena hal-hal tersebut, banyak orang percaya menunda-nunda waktu dan menangguhkan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita menyerah, kalah pada situasi atau keadaan yang ada sekitar kita. Tidak mau membayar harga. Kita lebih memilih untuk berhenti dari perlombaan iman. Kita lebih kompromi dengan dosa dunia ini dengan mengatakan masih muda, barangkali seperti itu. Nantilah kalau sudah tua kita bertobat. Ya, yang orang tua pun mengatakan demikian. Yang anak-anak muda saja yang mau bertobat. Hati-hati dengan perkataan kita sampai si Tuhan. Saatnya kapanpun kita, entah usia itu masih remaja, pemuda, orang dewasa, sudah lanjut usia, mari kita terus ada dalam perlombaan ini, berlari dan sedemikian rupa meninggalkan dosa lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlombaan iman artinya kita berjuang menjauhkan diri dari segala dosa. Ya, lalu kita berlari untuk mengejar kebenaran atau hidup dalam kebenaran. Jauhi dosa. Dekatkan diri kepada kebenaran dalam Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan di nas pembacaan kita. Ya, dikatakan di kitab Yoel ini. Yang dikatakan, hai prajurit-prajurit Kristus. Inilah saatnya
Dan bersiaplah untuk apa? Peperangan. Nah, gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Wow, luar biasa. Di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari prajurit-prajurit surgawi yang apa? Yang bermental pahlawan. Wow, ya. Bukan prajurit yang manja, cengeng, gampang menyerah, kalah sebelum berperang. Tidak, kasih Tuhan. Kita harus terus berjuang mengalahkan segala keinginan daging, keinginan dunia dengan kekuatan pimpinan Roh Kudus. Dikatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 4. 2 Korintus 2 ayat 4 dikatakan demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal apa? Soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita siapa? Adalah Tuhan Yesus, Bapa di surga. Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, keinginannya. Jangan hanya mengikuti keinginan kita, lebih mementingkan keinginan kita. Hanya pusing dengan persoalan-persoalan penghidupan kita. Lalu kita lalaikan tugas utama kita, yaitu untuk semakin mengasihi, mempermuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kerjakan panggilan Tuhan dengan apa? Dengan kerelaan, dengan kasih, dengan kerelaan hati, dengan kasih. Ya, tangkaplah kairos, tangkaplah waktu Tuhan, waktu yang berkenan. Ya, jangan sampai kita sia-siakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti dikatakan Roma 12:11. Roma 12:11 berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita terus rajin, jangan pernah kendor. Untuk apa? Roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Menyala-nyala ikut Tuhan, melayani Tuhan. Karena pada saatnya kita harus apa? Harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita buat di dunia kepada Tuhan. Ada saatnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan, dilakukan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam Lukas 12:48b berkata demikian. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, di akhir dari renungan ini saya baca Matius 20 ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Matius 20 ayat 16. Karena itu, mari kita terus berjuang. Berjuang dengan iman. Masuk dalam perlombaan iman, lalu berjuang meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan kehidupan yang membawa kita dalam dosa, kejahatan, kemunafikan, keduniawian, dan yang lain sebagainya. Berjuanglah hidup di dalam kekudusan, dalam kasih Tuhan, dan terus melangkah, maka kita pasti menang. Mengapa? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Selamat berjuang, jangan pernah sampai tertinggal. Berjuanglah sampai kita memasuki keabadian, rumah yang kekal di surga oleh Yesus Kristus yang mengaruniakan kepada kita yang percaya. Shalom, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.